Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Nah, mari kita awali pelajaran pada siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kan kita akan belajar SKI, ya kan, judulnya ini SKI kan? Nah, temanya itu jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Nah, jejak peradaban dinasti Abbasiyah ini berarti kan kepemimpinan. Ini berarti itu adalah seperti seorang presiden Joko Widodo, itu termasuk seperti itu adalah pemimpin. Kalau zaman dahulu itu berarti peradaban dinasti Abbasiyah. Gitu. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang mampu memimpin rakyatnya, adil, bijaksana. Itu adalah seorang pemimpin. Nah, jejak peradaban dinasti Abbasiyah ini sebelumnya itu ada kerajaan terlebih dahulu. Karena kalau kerajaan dulu itu pasti ada kerajaan baru. Nah, itu adalah jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu yang sebelum peradaban dinasti Abbasiyah itu dulunya adalah dinasti Umayyah. Nah, faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah sendiri itu adalah ada 7 faktor yang mampu menjadikan dinasti Abbasiyah itu berdiri. Salah satunya yaitu adalah faktor figur khalifah yang lemah. Figur khalifah yang lemah di sini ialah Khalifah Hasyim. Ada khalifah yang kuat, mampu mengkonsolidasikan pemerintahan, menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Yang kedua, adanya pemberlakuan hak istimewa. Hak istimewa di sini ialah bangsa Arab Suriah. Bangsa Arab Suriah itu dia diberikan perlakuan yang berbeda dengan agama Islam lainnya. Dan yang ketiga yaitu adanya persaingan antara suku. Itu peperangan antar suku. Tahu antar suku kan? Nah, dan yang keempat itu adalah pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Nah, kalau pemimpin korup atau sering korupsi, itu berarti kan gimana nanti rakyatnya? Ada yang tahu? Kan bisa kelaparan karena uang rakyat dimakan oleh pemerintah yang korup. Nah, sisa yang kelima, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Dulunya ibu kotanya itu ada di Madinah, kemudian dipindah ke Damaskus. Itu yang menjadikan kerajaan Umayyah itu atau dinasti Umayyah itu melemah. Dan yang keenam, sisa-sisa kaum Syiah dan Khawarij menjadi gerakan oposisi. Tahu kaum Syiah dan kaum Khawarij? Nah, kaum Syiah itu adalah, ada yang tahu? Sahabat mendukung Ali. Itu adalah kaum Syiah, yaitu yang mendukung Ali. Sedangkan kaum Khawarij itu adalah juga menjadi oposisi, bukan hanya kaum Syiah saja. Dan yang terakhir yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas. Nah, keturunan Al-Abbas di sini itu adalah kembali lagi kepada awal, yaitu dinasti Abbasiyah. Udah mengerti? Itu adalah faktor runtuhnya dinasti Umayyah. Dan yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulat Abbasiyah. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah yang dilakukan dengan propaganda, yaitu menyusun kegiatan atau gerakan secara diam-diam. Nah, di sini itu ada tokohnya. Tokohnya itu adalah Abu Abbas, yaitu Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Iman, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Itu adalah tokoh yang membentuk gerakan bawah tanah. Dan yang kedua
menerapkan politik persahabatan. Politik persahabatan di sini itu pura-pura baik dengan dinasti Umayyah. Padahal dalam hatinya, dalam pikirannya itu dia ingin merebut kerajaan, ingin meruntuhkan dan ingin mendirikan kerajaan baru. Jadi anak-anak tidak boleh gitu ya, pura-pura baik di depan temannya, kemudian menusuk dari belakang, kan sakit. Nah, yang keempat menggunakan nama Bani Hashim. Nah, di sini kenapa kok menggunakan nama Bani Hashim? Karena agar mendapat simpati dan dukungan dari kelompok pendukung Syiah atau Khawarij, yaitu cuma disebut Syiah. Yang terakhir, nomor 4, menjadikan Khurasan sebagai pusat kegiatan dari Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, dalam ini kota-kota yang dijadikan pada untuk mendirikan Daulat Abbasiyah itu ada 3 kota, yaitu pertama ada kota Umayyah, Khurasan, dan Kufah. Tahu kota Kufah, kota Umayyah, kota Khurasan? Kota 3 tersebut adalah kota besar yang dijadikan oleh pusat kegiatan Daulat Abbasiyah. Nah, kota pertama, kota Umayyah. Kota Umayyah yaitu sebagai perencanaan organisasi. Kota tersebut itu disusun untuk merencanakan organisasi. Dan yang kedua yaitu Kufah. Kufah yaitu sebagai kota penghubung, yaitu untuk menghubungkan kota. Kemudian Khurasan yaitu sebagai gerakan praktis. Gimana? Di sini ada paham? Selanjutnya yaitu pada pemimpin ini itu ada tingkatan-tingkatan atau tahun-tahunnya tersendiri, pembagian tahun. Nah, pada tahun 717 sampai 720 Masehi ini itu dipimpin oleh atau ada tokohnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini pada waktu itu adalah beliau itu pemimpin yang sangat tentram. Pemimpinnya itu masyarakatnya bisa tentram, pemimpinnya secara adil, bijaksana. Itu adalah pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Nah, karena dia itu adil, bijaksana, yaitu dapat memberikan peluang untuk dinasti Abbasiyah untuk bisa masuk ke dalam kerajaan atau dinasti Umayyah. Itu adalah yang mampu menjadikan dinasti Abbasiyah itu masuk ke dalam dinasti Umayyah. Nah, pada selanjutnya yaitu pada tahun 745 sampai 750 Masehi itu adalah ada tokohnya yaitu Umar bin Marwan. Nah, Umar bin Marwan di sini itu adalah pemimpin atau pemerintah dinasti Umayyah. Kemudian selanjutnya yaitu pada tahun 747 itu adalah tokohnya Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, Abu Muslim Al-Khurasani di sini itu adalah beliau seorang pemberani pada usia 19 tahun ya, diangkat sebagai panglima perang. Yang memimpin peperangan itu adalah Abu siapa? Ya, Abu Muslim Al-Khurasani. Itu adalah yang memimpin perang pada zaman dahulu. Kemudian pada tahun 747 Masehi bangsa Arab itu kan ada peperangan
yang memimpin itu tadi Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian pada tahapan ini juga adalah runtuhnya dinasti Umayyah itu runtuh pada tahun 750 Masehi. Yang di situ adalah yang dipimpin oleh Khalifah Marwan II. Itu adalah runtuh, dan keruntuhan ini itu adalah saat terjadi peperangan. Saat peperangan itu dinasti Umayyah itu runtuh. Kemudian Abu Abbas As-Safa'ah itu adalah diangkat sebagai khalifah di Masjid Kufah pada tahun 1332 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, selanjutnya kita itu kan tadi sudah belajar tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, atau lebih condong ke jejak peradaban dinasti Abbasiyah, di mana ada yang bisa ditanyakan? Ada. Nah, di sini nanti Bu Devi akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, pembagiannya ini itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Di mana ada yang keberatan dengan pembagian kelompok? Apakah ada yang pacarnya satu kelas? Bisa bersatu dengan pacarnya, nggak apa-apa? Ada, boleh sama Nisa. Nggak boleh, anak kecil itu nggak boleh berpacaran dulu. Nah, nanti Bu Devi ada kertas yang sudah dibulatkan menjadi bulat. Kemudian di dalam sini itu ada soalnya. Jadi tugas kalian nantinya itu menjawab soal yang sudah ada di dalam kertas ini. Dalam kertas ini nantinya dia sudah bisa menjawab. Tolong jawabannya itu dipresentasikan atau maju ke depan, dibaca di depan. Semua anggota kelompoknya itu maju, tapi nanti perwakilan yang membaca satu saja, nggak usah serentak. Gimana arahannya? Ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, silakan yang menjadi ketua kelompok bisa maju, silakan. Ketua kelas, jadi tadi ditungguin kok nggak ada yang maju-maju. Ketua kelas, ketua kelompok. Jadi tadi ditungguin nggak ada yang maju. Ayo siapa tadi ketua kelompoknya maju ke depan? Ya, Mas Taib maju. Ya, maju diambil. Soalnya kemudian dikerjakan dan silakan satu kelompoknya bisa berdiskusi berdiri. Satu kelompoknya bisa mendebat, merapat, dikerjakan bersama-sama terlebih dahulu. Silakan maju berdiri diikuti. Soalnya yang pertama yaitu apa itu? Apa saja Pak? Itu silakan dikerjakan. Ini kasih sepatu. Iya. Nah, gimana? Sudah dikerjakan semua? Nah, sekarang kita waktunya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti kalau teman kalian mengerjakannya kurang pas, nanti bisa disurati bersama-sama. Kita hukum ya, setuju? Setuju.
Oke. Yang jawabannya salah. Ya, kalau jawabannya benar semua berarti kalian tidak jadi dihukum dan menandakan bahwa kalian itu memperhatikan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi. Nah, silakan karena kelompoknya yang paling banyak itu kelompok wanita, yang maju ke depan kelompok wanita terlebih dahulu. Ayo kelompok wanita, dari Mas silakan dipimpin. Diajak ke depan semua. Yang membaca siapa anggotanya? Oh, Mbak Rahma ya yang membaca. Ayo silakan dibaca semua anggotanya berdiri. Semuanya tadi. Iya. Kamu duduk dulu kan kelompok dua. Ya, saya dibaca terlebih dahulu yang keras atau yang kencang. Kok udah main aja. Ayo maju siapa tadi yang main? Dihukum ke depan. Ayo tadi yang maju, yang main maju dihukum ke depan. Berdiri di sini. Angkat satu kaki. Jangan dibaca dulu. Ini adalah contoh perilaku tercela atau terpuji. Tercela. Saat Bu Guru menjelaskan di depan, malah diasik-asikan main pesawat terbang. Itu adalah contoh perilaku tercela. Silakan baca istighfar 10 kali dan belum boleh duduk, dilanjutkan membaca sholawat sampai teman kalian selesai membaca. Ayo dibaca kelompok 1. Apa saja langkah-langkah Ibnu Abbas untuk mendirikan Daulat Abbasiyah? Jawab. 1. Membuat gerakan bawah tanah dengan melakukan propaganda. 2. Menerapkan politik persahabatan. 3. Menggunakan nama baik Hashim. 4. Menjadikan Quraisyan sebagai pusat kegiatan. Ya. Gimana? Jawabannya Mas Kuning benar atau salah? Salah. Loh, kok salah? Nggak memperhatikan ya tadi. Jawabannya itu adalah benar semua. Sekarang kita berikan aplaus atau tepuk tangan kepada teman kalian. Oke, silakan duduk. Dan nomor 2, Mas Wahid yang maju. Ayo sama Mas Mudin. Dia dibaca. Ke depan karena Mas Wahid sudah ada di depan. Dibaca yang keras. Ya, dibaca soalnya terlebih dahulu. Apa saja faktor-faktor yang mendorong kemunduran dinasti Umayyah? Jawab. 1. Adanya figur khalifah yang lemah. Adanya pemberlakuan hak istimewa bagi bangsa Arab Suriah. Adanya persaingan antar suku. 4. Pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. 6. Sisa-sisa kaum Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. Penumpasan gerakan ini menyedot banyak kekuatan pemerintah. 7. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas. Selesai. Ya, jawabannya benar atau salah? Benar. Benar ya. Salah, Ibu. Loh, gimana kok salah? Kan sudah. Ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Iya, benar kan pemindahan. Tadi yang mengerjakan siapa? Mas Udin ya? Kamu gak ikut mengerjakan sih, jadinya gak tahu yang benar mana yang salah mana. Main pesawat melulu. Ya, sekarang duduk. Kalau dijelaskan itu didengarkan, jangan main. Yang mengerjakan Mas Nurlin, tapi kamu bilangnya salah. Nah, ini adalah pohon apa namanya? Pohon cicak berhadapan dinasti Abbasiyah. Ini adalah dibuat menjadi pohon agar lebih mudah untuk mengingat-ingatnya. Yaitu ada garis-garisnya itu adalah untuk mengingat tahunnya beserta tokohnya. Nah, kan sudah tahu semua. Sekarang kesimpulannya yaitu jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Yaitu ada faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu ada 7. Salah satunya adalah figur khalifah yang lemah dan ada yang pemerintahan yang korup. Kemudian langkah-langkah dari Abbas untuk mendirikan Daulat Abbasiyah
menjadi pemimpin atau belum menjadi pemimpin, orang-orang biasa saja itu kita harus bisa berbuat adil, harus bisa dipercaya oleh temannya, tidak boleh korup. Yang menjaga kelas juga tidak boleh korupsi uang kelas. Yang menjadi ketua kelas, Mas Faid, harus memberikan contoh yang baik, tidak boleh. Oh, mereka korup enggak? Data keuangannya itu sudah cocok, Mas Faid aja. Ketua kelasnya tapi agak pelin-pelan, lupa mengecek apa yang sudah ada di buku kegiatan atau buku agendanya. Nah, jadi pelajaran siang ini itu bisa kita akhiri. Sebelum kita akhiri ada tugas untuk kalian semua. Tugasnya yaitu dibuka halaman 3 yang paling bawah. Itu kan ada 5 soal. Nah, 5 soal tersebut itu silakan dikerjakan di rumah minggu depan atau pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan. Nanti kalau yang tidak mengumpulkan bisa dihukum maju ke depan. Gimana, ada pertanyaan? Sudah paham semua materinya? Paham. Nah, sekarang bisa kita tutup bersama-sama pelajaran pada siang ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada siang ini itu dapat memberikan manfaat kepada kita. Nah, satu lagi pesan dari Bu Devi, tetaplah berbuat adil dan bijaksana, tidak boleh korupsi. Marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran siang ini dengan bacaan Alhamdulillah.